sebagai Pulau Borneo. Kalimantan memiliki kekayaan budaya yang luar biasa, salah satunya dalam kuliner. Halo semua, wah pada gimana makan ya? Kalau boleh tahu, apa nih makanan yang tadi kalian makan? Oh, makanan ini namanya soto Banjar deh. Wah, soto Banjar ini tuh apa dari daerah mana sih? Kalau soto Banjar ini sih dari suku khas Banjar deh, Kalimantan Selatan. Wah, jauh banget ya asalnya. Lalu, bagaimana sejarah adanya soto Banjar ini menjadi makanan khas wilayah Banjar? Pada awalnya, soto Banjar itu dibawa resepnya dari Tiongkok. Jadi mereka membawa masakan pertama soto yang akhirnya menjadi soto Banjar yang bahan-bahannya dan seleranya disesuaikan dengan warga lokal Banjar Masyarakat. Maka dari itu, dari suku yang berbahan dasar jeroan berubah menjadi ayam kampung dan menggunakan telur bebek sebagai bahan yang ada di dalam soto Banjar. Wah, keren ya, kita bisa sebut sebagai akulturasi nih kuliner soto ini karena adanya persatuan budaya, yaitu budaya Cina dan juga budaya Indonesia yang lalu divariasikan dengan pergantian bahan dasarnya sehingga menjadi soto khas Banjar. Nah, selanjutnya nih, apa saja sih bahan-bahan dari pembuatan soto Banjar ini? Jadi kalau bahan-bahan untuk pembuatan soto Banjar ini yang pertama ada satu ekor ayam kampung muda, terus juga ada 1,5 liter air buat rebus ayam itu. Kalau bumbu halusnya sendiri ada bawang merah, bawang putih, jahe, bubuk pala dan juga merica bubuk. Nah kalau untuk bahan pelengkapnya itu ada perkedel kentang, terus juga irisan telur rebus, terus juga ada bawang seledri, sama mie sorghum, sama irisan telur rebus. Wah, banyak banget ya bahan-bahan yang dibutuhkan untuk membuat soto khas Banjar ini. Lalu dengan bahan-bahan yang sebanyak itu, bagaimana sih cara pengolahan pembuatan soto Banjar ini? Nah, untuk pengolahan dari makanan khas Kalimantan Selatan sendiri, pengolahannya cukup unik. Yang pertama kita bisa merebus ayam kampung dengan matang dan juga empuk. Nah yang kedua, kaldu dari ayam kampung ini kita bisa campur dengan bahan yang sudah ditumis dan terakhir jangan lupa ditambahkan penyedap rasa. Itu sih cara garis besarnya. Wah, menarik sekali ya semua tentang kuliner soto Banjar ini, mulai dari asalnya, sejarah, bahan-bahannya, serta cara pembuatannya yang sangat menarik. Terima kasih kepada seluruh pengunjung restoran yang telah memberi jawaban. Saya Leri pamit undur diri dari reportase makanan daerah. Saya kembalikan kepada pihak studio. Terima kasih Leri atas laporannya. Oke, soto Banjar, gimana Asma? Kamu suka nggak sama soto Banjar? Wah, tentunya suka banget dong Kang. Kenapa? Karena di soto Banjar itu ada banyak rempah-rempahnya, ada perkedelnya, dan ada misunya. Nah, kalau teman-teman sekalian makan soto Banjar, pasti kalau lagi kedinginan itu bisa hangat karena dia di dalamnya ada kandungan jahenya nih. Oke, selain kuliner, ada satu segmen lagi nih yang tidak patut untuk dilewatkan. Apa nih Kak? Bener. Nah, selanjutnya kita bakal mendengarkan semua penampilan dari lagu daerah masih dari Kalimantan Selatan nih. Untuk rekan kami persilakan. Baik, selamat siang pemirsa. Saat ini saya sedang berdiri di Aula Gedung Geofisika yang berisikan kelompok OKK di Universitas Pajajaran. Salah satu kelompok yang tampil adalah kelompok saya sendiri, yakni kelompok OKK 187. Perwakilan kelompok ini akan menampilkan kesenian daerah berupa penampilan lagu
Wah, hebat sekali ya pemirsa. Nah, setelah itu perlu kita ketahui bahwa lagu Ampar-Ampar Pisang ini merupakan salah satu lagu daerah di Indonesia yang merupakan lagu pengiring bermain untuk anak-anak. Walaupun membawa nama daerah, bukan berarti tidak bisa dijadikan sebagai sarana untuk kita bersenang-senang. Kemudian saat ini saya sedang bersama salah satu anggota dari kelompok OKK 187. Boleh dengan TPS siapa? Oke, pakai kacamata dulu nih ceritanya. Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Sadiana Azalia dari Prodi Geologi dan SPM 14042. Teh mau tanya nih, Teteh dari kelompok mana ya? Kelompok orang berapa? Dari OKK 187. Cinta Budaya DNU. Oke, berarti kan dari kelompok OKK 187 nih. Ini kan banyak kan fakultasnya dari mana-mana. Teteh dari mana nih? Oh, tadi kan geologi ya, jadi masih dari FMIPA. Ada FMIPA di sini. FMIPA mana suaranya? Oke, kalau gitu aku mau tahu dong, tadi kan lagi nyanyiin lagu Ampar-Ampar Pisang ya. Kenapa pilihnya lagu Ampar-Ampar Pisang? Kenapa nggak yang lain aja? Kenapa Ampar-Ampar Pisang? Karena seperti banyak anak-anak yang di Indonesia, mau di Kalimantan Selatan ataupun di luar daerah itu sendiri, kalian semua pasti tahu Ampar-Ampar Pisang kan? Kalian juga tahu pasti. Tahu dong. Nah, Ampar-Ampar Pisang ini sudah kita kenali dan kita sudah mainkan dan praktekkan tuh dari TK, mungkin baru sekolah juga. Ya, itu. Kalau gitu, asalnya dari mana sih Ampar-Ampar Pisang? Tadi aku udah ngomong sih sebenarnya, tapi tetap ulang lagi. Nggak jelas sih sebenarnya tadi. Jadi Ampar-Ampar Pisang ini berasal dari Kalimantan Selatan, dari bahasa Banjar dan dari suku Dayak. Nah, kenapa kita tertarik juga sama Ampar-Ampar Pisang ini? Karena Ampar-Ampar Pisang ini kayak apa ya, menyentuh gitu, apa artinya gitu, sangat mendidik gitu. Kalau Ampar-Ampar Pisang itu biasanya dibawain dalam suasana seperti apa sih Teh? Nah, Ampar-Ampar Pisang ini tuh dia itu lagu permainan, lagu yang mengiringi permainan tradisional. Nah, aku dari sana kali kayak riwayatnya ya, gampang aja kok ya. Teman-teman boleh bantu nyanyiin ya. Oke, baik pertama. Ampar-ampar pisang, pisangku belum masak, masak sebiji digulung bari-bari. Jadi di bait pertama ini dijelasin kalau ini tuh tentang pembuatan Pematangan pisang, jadi ada proses masaknya
sebelumnya dijelaskan bahwa kita tidak boleh berbuat buruk ya. Nah di bagian ini dijelaskan kalau semua yang berbuat buruk akan dihukum. Tapi kalau di bahasa lagunya itu semua yang berbuat buruk akan digigit sama ular besar si bidawang ini gitu. Iya, makanya ini buat anak-anak tuh selain permainan yang sebelumnya main untuk bergerak gitu untuk tubuh, tapi juga mengandung langkah yang baik untuk mainnya. Berarti kalau gitu sejak kapan sih Teteh mulai main lagu angkat pisang? Nah ini tuh sebenarnya kita kan ya seperti yang tadi saya udah bilang ya saya udah dari dulu sih mainnya. Tapi untuk kali ini kita kayak lagi pengen aja jadi kita spontan gitu loh. Ya begitu deh. Oke, kalau gitu baiknya terima kasih atas ajaran kembali. Baik pemirsa, selain itu perlu kita ketahui bahwa lagu Ampar-Ampar Pisang ini merupakan lagu yang sangat terkenal di seluruh Indonesia, terutama di Kalimantan Selatan. Pasti teman-teman di sini pada tahu semua dong lagu Ampar-Ampar Pisang, karena secara nggak langsung lagu Ampar-Ampar Pisang ini telah diperkenalkan sejak di bahasa Indonesia. Oleh karena itu, budaya seperti inilah yang perlu kita lestarikan dan juga abadikan kepada cucu kita, kepada anak kita nantinya. Sekian informasi yang dapat saya sampaikan. Saya Suci Maharani, pamit undur diri. Saya kembalikan ke studio. Oke, terima kasih Nisi atas laporannya. Oke, terima kasih atas laporannya. Nah, sebelumnya Kang Indra mau tahu kalau lagu Ampar-Ampar Pisang itu sebenarnya punya makna dan cerita yang unik. Belum, apa itu tahu dari liputan tadi? Wah, ternyata keren banget ya liputan kali ini. Dan bisa ngasih tahu kita, ternyata lagu Ampar-Ampar Pisang itu punya makna yang berbeda dari pemikiran aku sebelumnya. Dan ternyata laporan sebelum itu sangat informatif dan berguna nih buat kita semua. Oke, dari lezatnya soto Banjar hingga lagu Ampar-Ampar Pisang yang sangat digemari pada kalangan anak-anak. Semua ini merupakan cerminan dari kekayaan budaya yang harus terus dilestarikan. Sebagai mahasiswa, memahami budaya daerah dapat memperkaya wawasan kita. Oleh karena itu, marilah kita jaga dan lestarikan kekayaan Indonesia agar tetap lestari dan dapat diwariskan pada generasi mendatang. Sayangnya, kesenian